Inggris Nederland Spartan. Ikan Gurkha mengejarkan. Terima kasih semuanya, teman-teman media sudah datang, sudah nonton film ini bareng-bareng siang sampai sore ini. Sangat exciting ya buat kita karena kita sudah membuat film ini udah cukup. Saya sendiri udah berkelut dengan film ini sudah cukup lama, sudah dari tahun 2018 saya menulis film ini, menulis skenario film ini dengan segala tantangan dan keseruannya gitu istilahnya, dan akhirnya bisa mengadakan press screening dan gala premier hari ini. Nah, terima kasih sudah mengalami Perang Kota bersama-sama kami semua. Cerita saya gimana ya? Perang Kota itu kita kan saya memang dari awal ingin membentuk membuat film yang mempunyai genre itu klasik, kayak film-film tahun 40-an pada saat itu gitu. Ada dramanya, tapi ada sebenarnya film drama gitu, tapi dalam settingan peperangan gitu, dimana ada cinta segitiga di situ. Jadinya memang saya ingin menunjukkan itu, cinta, perjuangan, dan pengkhianatan, dan itu menjadi tema utama dari filmnya, dari 3 karakter yang ada di film itu, Isa, Fatima, dan Hasil. Dan dengan penuh warna-warni gitu, dengan gerakan kamera yang dinamis gitu, yang selalu mengikuti mereka dan fokus pada karakter-karakter tersebut. Dan kita lewatin gang-gang kecil gitu, perjuangan yang ada dan keseharian mereka sehari-hari gitu. Itu fokus utama saya di film ini gitu istilahnya, dengan ya meskipun ada adegan tembak-tembakan juga ya. Jadinya kurang lebih begitu sih. Yes, tapi tadi kita lihat sendiri reaksi penonton, ternyata tim hasil juga banyak ya Pak. Ini ada diperkirakan agar orang cinta terhadap masing-masing karakter, atau gimana Mbak? Sebagai sutradara memang udah harus cinta nih penonton sama semua karakter yang ada di sini, atau gimana Mbak Molly? Visi itu di awal. Karena memang menurut saya memang 3 karakter ini masing-masing punya charm masing-masing ya gitu istilahnya gitu. Bahkan kalau kita bilang maksudnya Hazil gitu ya, yang tetap kalau saya sendiri juga istilahnya menurut saya itu karakter yang sangat menarik memang gitu. Dia dan sangat relatable ya, sangat bisa dan sangat zaman sekarang juga gitu sebenarnya, itu seseorang yang menggebu-gebu gitu istilahnya, dan passionate gitu, dan kayaknya meskipun di dalamnya juga ada kompleksitas gitu. Jadi gitulah. Jadi ya, wajar kalau teman-teman penonton tuh akhirnya punya konektivitas terhadap jajaran cast yang ada di sini ya. Dan kita pengen tahu juga dari tim produksi yang juga jajaran nama-nama besarnya luar biasa Mbak Molly. Pendekatannya seperti apa saat mengajak teman-teman untuk di tim produksi yang juga sekaliber nggak cuma Indonesia tapi juga internasional Mbak Molly? Karena memang prosesnya lama ya film ini, dalam kita membentuk tim juga dengan kita bersiap untuk syuting gitu. Jadi memang prosesnya kita perlahan-lahan gitu. Maksud saya kita kan kalau bekerja di film jodoh-jodohan gitu istilahnya ya. Dan kalau salah satu contoh, maksudnya ada juga beberapa tim saya yang memang dari film pertama saya sudah ada seperti di musik gitu, dengan Yudi Arvani dan Sika Seli yang sudah bekerja sama dengan saya dari kali pertama saya buat film, dan juga ada dari kostum gitu, dan juga Bang Frans dan production designer Frans Paat yang juga sudah bekerja dari saya sejak Marlina si pembunuh dalam 4 bapak. Dan sekali pertama ini saya baru di film ini, di Perang Kota, saya juga baru pertama kali nih kerja sama Bang Roy Lolang, sinematografer senior. Ini kolaborasi yang luar biasa. Ini kolaborasi pertama kami. Siap, tepuk tangan dong untuk Mbak Molly sendiri. Aktivisi, the glitches. Terima kasih semuanya. Perang Kota adalah film yang buat saya ini film yang spesial, karena mungkin ini sepanjang karir saya film yang paling ambisius yang pernah saya bikin sejauh ini, dan secara mungkin nggak secara apa ya istilahnya ya, bukan secara penceritaan, secara
kekompleksitasan cerita dan karakter-karakter, dan ingin membawa teman-teman bisa merasakan keseharian pahlawan tanpa nama itu dalam sebuah perjuangan di tahun 1946, dan merasakan keseharian mereka, perang mereka baik di luar maupun di dalam rumah. Kurang lebih begitu. Terima kasih Pak Surya. Suamiku itu manusia istimewa. Mau tiba-tiba ada ledakan di sini, dia bisa jadi satu-satu. Terlibat dalam sebuah karya yang juga sangat istimewa. Karya ini akan mengajak kita merayakan sebuah pencapaian baru dari sinema Indonesia. Saya di Star Vision seringkali Pak Rama, Pak Fauzan hadir bertemu teman-teman pers di sini dalam press conference, tapi tidak dengan kebanggaan seperti ini, tidak dengan rasa bersyukur seperti ini. Terima kasih kepada keluarga Bapak Muhtar Lubis yang ada di sini. Karya ini benar mengangkat karya yang sangat spesial, tapi juga karya ini direpresentasikan dengan sangat menarik oleh Maudi Surya, sehingga tentunya akan memberikan pencapaian baru dari sineas Indonesia, dan semoga bisa dinikmati dan bisa dikabarkan nantinya. Kita akan bertemu juga nanti setelah menonton, tapi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Jambales. Mas Rama, silakan Mas Rama. Oke, sudah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media sekalian pada hari ini, siang ini telah hadir di sini. Hari ini menjadi hari yang spesial sekali buat kami, seperti yang Pak Chan Paros tadi katakan. Akhirnya setelah mungkin lebih cukup lama kami berproses dalam membuat film ini, akhirnya hari ini kami akan menayangkannya ke teman-teman sekalian. Saya cuma ingin mengucap terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga ini semua dapat dinikmati dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Fauzan. Mungkin ada yang mau disampaikan? Boleh dong dikit kayak Selamat menikmati semuanya. Terima kasih. Dia tidak butuh doaku. Kau cinta dia? Berbicara tentang realitas yang mana tentunya akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Peperangan itu, batin itu, dan semua hal yang kita representasikan, bukan kita, Molly representasikan dalam film Perang Kota adalah sebuah realitas yang tentunya sangat dekat dan relate dengan kita. Persoalan-persoalan film ini mungkin akan membuat kita merenungi dan membuat kita menjadi mempunyai sisi baru dalam kita merefleksikannya dalam kehidupan. Betul ceritanya tentang mereka-mereka ini, tapi rasanya film ini sangat penting dan perlu di era perfilman Indonesia yang sedang bertumbuh untuk hadir dengan sebuah pengalaman menonton seperti menonton film Perang Kota. Harapan saya teman-teman yang hadir hari ini di sini bisa mengabarkan bahwa Perang Kota pada waktunya nanti tanggal 30 April di bioskop adalah pilihan terbaik bagi penonton film di Indonesia. Aku istrimu, Sah. Dan aku paling mencintaimu lebih dari aku mencintai siapapun. Kejar aku ke Bukit Tinggi seperti aku kejar kau ke Surabaya. Cepatlah. Dan Sina Surya mengucapkan terima kasih banyak sekali ke Pak Chan Paros dan Star Vision yang menerima visi kami, yang melihat visi kami dan mensupport kami. Dan juga Ibu Wila dari Kanina Pictures, ini kali kedua kami dari Sina Surya bekerja sama, sebelumnya dengan Marlina.
Kemudian kalau dengan partner internasional sebenarnya ya memang koproduksi sangat penting untuk apa istilahnya bisa punya kesempatan untuk bertukar pikiran dengan teman-teman dari profesional-profesional yang ada di dunia internasional. Itu artinya tuh kita tidak hanya apa istilahnya tuh memperluas wawasan lah, kira-kira sih seperti itu untuk mengelevate karya-karya kami gitu. Karena selama ini mungkin kami cukup pede gitu dengan karya kami, tapi ternyata mungkin ada pandangan lain, point of view lain dari luar sana yang punya pemikiran yang berbeda gitu, dan akhirnya tercipta sebuah apa istilahnya diskusi gitu, kurang lebih segitu. Jadi biar dapat pandangan lain ya, kolaborasi ini akan terus dibawa oleh Sinesuri ya Mas terhadap film-filmnya di sebelumnya dan juga nantinya. Ya insya Allah sih, cuman maksudnya ini salah satu cara yang bisa kami lakukan gitu, kurang lebih segitu ya. Mana Hotman? Kita sudah menunggu sekian lama. Teman-teman, jadi tanggal 17 April kemarin kita sudah tayang secara komersil di Benelux, Belgia, Nederland, dan Luxembourg. Ini menjadi penting karena setelah kami premier internasional di Rotterdam International Film Festival sebagai closing film, kami tayang secara komersil di bioskop-bioskop di Belanda, membawa cerita Indonesia dari point of view Indonesia tentang perjuangan tahun 1946, dan kami juga berharap film ini akan dirilis secara internasional. Kami punya sales agent, kami direpresentasikan oleh Asian Shadow. Ini kedua kali kami bekerja setelah Marlina The Mandarin 4X dengan Asian Shadow yang akan mendistribusikan, menjual film ini ke seluruh dunia, insya Allah. Insya Allah, tepuk tangan dong. Dit is zelfmoordmissie. Memang apa salah yang mati demi kemerdekaan? Mati sebagai pahlawan. Udah butuh cinta, perjuangan, pengkhianatan. Kenceng banget pengkhianatan. Jadi gue sempet mikir kayak kadang untuk cinta itu kita harus berjuang, Ya. tapi kadang kita juga harus berkhianat. Iya kan? Tapi tergantung dulu nih kita cintanya sama apa. Kalau dari Hazil itu dia sangat mencintai Indonesia. Datang dari keluarga yang orang tuanya atau keluarga yang lebih pro Belanda, dia itu rebel. Dia justru ingin Indonesia ini hidup, dia justru ingin Indonesia ini merdeka. Cinta dia tuh ke arah sana. Itu target utamanya dia. Tapi along the way berjalan kita nggak tahu ada yang terjadi kiri kanan. Kadang dia harus berkhianat, kadang dia harus mencintai sesuatu yang lain gitu demi mendapat tujuannya dia itu sih. Karena Hazil manusia yang penuh cinta. Itu dia. Hazil tuh manusia penuh cinta. Butuh berapa lama sih Jerome untuk berproses masuk ke dalam Hazil sehingga lo kayak, kok nih Hazil apa Jerome sih gitu? Untuk masuk ke dalam Hazil, ya, kalau punya anak udah SD. Panjang ya? 7 tahun. 7 tahun ya? Karena justru itu berkah buat gua. Ya. Jadi kita mempunyai proses yang panjang, dan satu dan lain halnya terjadi, ada COVID dan lain-lain, tapi kita nggak berhenti di situ. Kita tetap terus latihan, kita tetap terus baca lagi, dan tetap terus memahami Hazil itu siapa. Jadi lumayan panjang waktunya. Yes, dan katanya nih buat teman-teman media di sini, Jerome akan menyapa dengan bahasa Belanda sedikit ke teman-teman. Apa? Masih inget dong, masih inget. Lupa ya, tapi masih ingat satu bagian. Ini udah pernah nonton kan? Boleh, silakan. Ik heb mijn pipe kwijt. Artinya? Pipaku hilang. Nah, berarti emang kalau dipandang bahaya. Tepuk tangan untuk Jerome. Ini menarik ya, maksudnya ketika saya kan memang dari film pertama selalu bikin film soal perempuan, maksudnya karakter utamanya soal perempuan, dan baru sekali ini saya karakter, maksudnya ada kehadiran laki-laki yang cukup dominan di film saya gitu. Dan tapi memang melihat Fatimah, saya
memang itu memang dari draft ke draft seperti tadi saya bilang, saya memang menulis film ini dengan di jangka waktu yang cukup lama, dan dari draft ke draft dia terus berkembang gitu sampai ketika Ariel ketika Ariel masuk ke dalam filmnya gitu istilahnya. Dan di situ juga terus berkembang gitu. Tadinya karakternya nggak main piano, terus ada sebuah pembicaraan gitu di mana namanya di sebuah salah satu workshop kita. Dia cerita sama saya, oh kamu main piano? Iya, aku main piano mbak. Mau main apa gitu kan? Pikiran saya kan main yang gampang-gampang gitu kan, main lagu pop gitu, playlist gitu. Oh enggak mbak, aku main Chopin gitu, sama aku lagi belajar La Campanella dari Franz Liszt. Kalau enggak, itu lagu yang susah banget ya, saya tahu gitu. Saya maksud seneng dengerin, tahu sedikit lah soal musik klasik karena saya juga pernah les. Terus saya bilang susah itu. Akhirnya muncullah ide itu, dan jadi gimana ya, untuk menjawab pertanyaan Mas, mungkin ini kayak sebenarnya parsial-parsial. Jadi ada yang organik dari obrolan saya sama Ariel, ada yang organik juga, ada juga dari memang tumpahan saya gitu ke karakter Fatima gitu, karena memang menjadi ibu di masa itu dan memasukkan Fatima terutama di awal film ya, di awal film ketika dia membeli beras dan cuma beli beras doang padahal sama anak ya gitu, dan akhirnya dia bertemu dengan seorang ubel-ubel gitu, dan harus melawan dia dan harus memperjuangkan nyawanya dia dan nyawa anaknya gitu, dan dia bisa saja berjuang, dan setelah itu kita melihat dia di rumah terus gitu istilah, dan mungkin bisa dibilang kita bisa melihat lah kurang lebih sistem masyarakat pada saat itu memang masih begitu gitu istilahnya gitu, dan masih dimana memang dia sendiri jadi terkukung gitu ketika seorang ibu ketika baru mempunyai anak, ya mungkin memang harus melepaskan sedikit jati dirinya dia sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia gitu, karena memang harus merelakan hidupnya sedikit gitu buat anak, kurang lebih gitu sih. merelakan sedikit jati dirinya. Aku agak kurang setuju di kalimat itu karena aku merasa Fatimah memang selalu punya itu di dalam dirinya gitu, yang memang ternyata muncul ketika mendapatkan trigger tersebut gitu, ketika adanya Salim. Aku merasa kayak memang sisi tersebut ada di Fatimah yang memang dibantu dibangunkan oleh Salim gitu. Karena itu sudah sangat menjawab dari tadi, cuma yang mau aku tambahin mungkin aku sebagai aktor merasa sangat terberkati dengan karakter yang mungkin pada awalnya aku agak deg-degan ya. Karena kalau misalnya teman-teman baca dari novelnya Bapak Mukhtar Lubis itu, karakter si Fatimah mungkin tidak sejelas dan sekompleks yang ada di versi dunianya Mbak Molly gitu. Tapi ternyata itu adalah sebuah blessing in disguise, karena di dalam persiapan kami yang cukup panjang dan lebar itu aku diberkati dengan kesempatan-kesempatan untuk berdiskusi banyak dengan Mbak Molly, dengan Chico, dengan Jerome, dengan tim kami yang lain untuk membantu menghidupkan si Fatimah ini mau seperti apa, dengan tipe perempuan yang seperti apa karakter-karakter yang mau kita tampilkan gitu di film ini. Itu aku sebagai aktor merasa sangat terberkati banget sih dapat kesempatan itu, dan kebetulan Mbak Molly adalah sutradara yang mempunyai keseimbangan yang sangat baik menurut aku, di antara tahu apa yang ia inginkan, tahu apa yang dia mau dia tampilkan, tapi di saat yang bersamaan dia memberikan ruang yang sangat cukup untuk para pemainnya explore dan memberikan ideas tentang si karakter yang kami mainkan ini gitu sih. Siap. Bagaimana intensnya tadi cerita di dalam Perang Kota. Jadi untuk menghidupkan karakter Isa ini memang cukup melalui pendekatan yang banyak sekali ya, maksudnya berbagai macam cara, karena karakter Isa ini adalah salah satu karakter yang belum pernah saya sentuh sebelumnya dalam dunia keaktoran.
dia ini mempunyai karakter yang layernya itu sangat banyak. Dia tinggal dia hidup di pada saat Indonesia belum merdeka dengan mengalami banyak trauma. Dia harus menghadapi masalah impotensinya, dan dia juga berjuang bukan hanya untuk kemerdekaan, tapi dia juga berjuang untuk batinnya, dia berjuang untuk keluarganya, dan dia berjuang bagaimana untuk bertahan hidup di zaman yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi lumayan cukup kompleks dan seru. Tapi support system yang diberikan oleh tim tadi yang seperti dibilang Ariel cukup luar biasa berarti ya untuk pendekatan karakternya. Ya, saya sangat senang dan bersyukur kebetulan saya didukung sama ensemble cast yang sangat luar biasa di sini semuanya, dan memberikan energi dan support yang sangat luar biasa. Jadi saya ini bisa dibilang cast yang paling terakhir ditemukan oleh Molly dan Rama di judul ini. Jadi tapi kita pengen tahu kalau Guru Isa perjuangannya tadi udah dijelaskan. Ya. Kalau seorang Chico Jericho perjuangannya seperti apa sih? Sebenarnya persamaannya Chico dengan Isa adalah Chico sama-sama seorang bapak, seorang suami yang berjuang untuk keluarganya dan juga family man. Yes. Berarti kesamaan Guru Isa dan Chico adalah sama-sama rela melakukan apapun demi keluarga. Betul. Chico Jericho, tepuk tangan dong untuk Bang Chico. Thank you Bang Chico. Belanda pakai baju Inggris, Nederlands Spartan. Di tangan gue